Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Salah satu hal yang luar biasa adalah semangat perjuangan mental pantang menyerah untuk bergerak di bidang usaha. Saya memanggilnya Pak David. Halo Pak David. Halo. Oke, Pak David panggilannya. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan perbincangan ini, tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Ya teman-teman, Pak David ini punya usaha kuliner dengan nama Mbok Ndower. Dan sebelum Mbok Ndower ini ada beberapa usaha sejenis kuliner. Oke, Pak David bisa dibagikan ke teman-teman Blangkoners tentang perjalanan usaha kuliner Pak David. Ya, usaha kuliner ini saya sudah mulai kira-kira 12 atau 13 tahun yang lalu. Jadi asal mula kita buka usaha kuliner ini adalah hobi. Karena saya ini adalah hobi mancing, seperti itu. Jadi saya suka makan ikan kalau habis mancing. Nah, waktu itu orang tua saya punya lahan kosong di Soekarno-Hatta. Nah, karena nggak dipakai, kemudian saya bilang sama papa saya, "Pak, gimana kalau lahan kosong itu boleh nggak saya gunakan untuk usaha?" "Oh, mau usaha apa?" "Ya, usaha makanan lah," seperti itu. Nah, kemudian papa saya pernah tanya sama saya, "Loh, kamu ini nggak ada background di dunia kuliner kok mau masuk ke dunia kuliner?" Saya bilang sama papa saya memang nggak bisa masak, tapi saya hanya bisa mencicipi, saya bilang gitu. Nah, kemudian dari situ papa saya meng-ACC keinginan saya untuk membuka usaha kuliner tersebut. Nah, kebetulan kita didukung oleh pegawai-pegawai yang support untuk masak. Nah, waktu itu saya buka usaha itu dengan nama Pangeran Muda. Jadi Pangeran Muda ini menunya itu adalah di bidang gurami. Nah, di situ saya memulai usaha, akhirnya kita buka cabang. Dari pertama hanya 1, kemudian sampai sekarang kita memiliki 3 cabang. Nah, tapi dalam perjalanan ini memang ada suka dan ada duka. Karena saya bukan di bidang usaha kuliner, tapi saya punya tekad untuk maju ke dunia bisnis kuliner. Nah, dalam perjalanan selama itu saya ada mengganti nama sampai kurang lebih 3 kali. Dari nama Pangeran Muda menjadi nama Resto Republik, dan sampai yang sekarang adalah Warung Mbok Ndower. Nah, dari pengalaman yang saya miliki ini, dunia bisnis kuliner itu adalah dunia bisnis yang sangat bagus sekali. Karena apa? Di sana itu kita dituntut untuk memiliki manajemen yang bagus. Kita dituntut untuk bisa melayani tamu yang baik. Dan kita pun dituntut untuk bisa menciptakan produk yang bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, itulah yang membuat saya itu tidak pernah patah semangat dalam dunia kuliner. Meskipun sekarang ini banyak kafe-kafe yang bermunculan seperti itu, tapi saya yakin dengan adanya kita mempunyai visi dan misi, setiap usaha itu akan pasti berjalan dengan lancar dan langgeng, seperti itu. Ya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, tamu kita itu istimewa. Mengapa? Satu, dari hobi mancing ternyata bisa melahirkan usaha. Kedua, tidak punya background kuliner atau berwirausaha, bahkan menurut ceritanya adalah orang-orang teknik, ternyata masuk ke dunia kuliner. Nah, dan rentang waktu perjalanannya sungguh luar biasa jatuh bangunnya. Sekarang apa mental atau spirit apa yang tetap dipelihara oleh Pak David? Ternyata ada orang yang, "Oh, aku nggak cocok ternyata di bidang ini." Tapi kenapa Pak David masih terus berjuang untuk tetap bergelut di bidang kuliner, Pak David? Saya memiliki prinsip
bahwa kita berusaha itu tidak harus sesuai dengan bidang yang kita miliki atau skill atau pendidikan yang sudah kita alami atau pendidikan yang sudah kita jalani selama ini. Karena apa? Rezeki itu tidak datang dari satu sumur. Jadi saya berusaha sebagaimana mungkin saya menjadi orang yang kreatif. Karena kita harus tahu, Pak, dalam dunia bisnis itu tidak hanya cukup satu bisnis untuk kita bisa berhasil, tapi banyak kebutuhan dari kita sebagai manusia itu adalah menjadi suatu peluang usaha di mana untuk kita bisa menjadi maju, bisa menjadi sukses seperti itu. Ya, sekarang bagaimana dengan mengelola SDM khususnya pegawai atau tim support lah bahasa kerennya. Bagaimana mengelola ini, Pak David? Kan tiap pegawai, tiap orang tapi punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu bagaimana Pak David? Jadi dari awal saya berdiri untuk usaha kuliner ataupun di usaha apapun, baik itu di printing, di percetakan, saya tidak membatasi atau mengkotak orang yang harus bekerja di tempat saya itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Yang saya tekankan hanya satu adalah kejujuran, yang berikutnya adalah mau untuk belajar. Nah, itu adalah suatu syarat yang sudah cukup buat saya untuk karyawan-karyawan saya untuk bisa mendukung di usaha saya. Jadi tidak harus kita itu memiliki pendidikan tinggi kalau kita itu mau bekerja atau berusaha. Jadi di sini saya tanamkan ke karyawan-karyawan saya bagaimana dengan pendidikan yang kamu punya itu sebetulnya kita bisa lebih maju dibandingkan orang yang mungkin sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Karena apa? Pendidikan itu hanya suatu kendaraan untuk kita bisa menjadi lebih maju. Tapi tidak semua kendaraan itu bisa mendukung kita untuk maju lebih cepat. Karena ada peluang, ada kesempatan, dan cocok atau enggak kendaraan yang kita naiki itu semua berdasarkan dari kita sendiri. Itu, Pak. Ya. Tadi kita sudah bicara soal pengelolaan SDM. Sekarang kita masuk ke konten Mbok Ndower ini. Menunya apa ini sebetulnya Pak David? Jadi untuk konsep Mbok Ndower ini yang pasti utama adalah menu makanan pedas. Menu makanan pedas. Menu makanan pedas. Sip. Konsep awal dan yang menjadi benang merah di kuliner Mbok Ndower ini itu adalah menu makanan rumahan. Jadi saya hanya kepingin bahwa bagaimana orang yang makan di warung Mbok Ndower ini mereka bisa merasakan, oh ya, makanan rumahan itu seperti ini. Oh, makanan tempo dulu kalau orang tua saya memasak itu seperti ini. Jadi itu konsep yang saya ambil. Jadi banyak menu-menu makanan mungkin kalau dari resto itu sudah kelihatan kalau kita makan, oh ini masakan resto ini masakan hotel. Nah, saya hanya kepingin kalau makan di sini mereka, oh iya, merasa homey seperti itu, Pak. Menu andalannya apa, Pak? Kalau saya simpel aja, Pak, saya tak sambal tempe. Orang Malang pasti tidak ketinggalan dengan sambal tempe. Sambal tempe. Asik, ya. Baik, teman-teman, kata kunci yang menarik tadi disampaikan oleh Pak David adalah pendidikan hanyalah kendaraan. Maka sebelum mengakhiri perbincangan kita, Pak David ada hal yang mau disampaikan kepada Blankkoners yang ingin membuka usaha, terlebih kuliner atau membuka usaha apapun. Ada pesan yang mau disampaikan. Highlightnya apa, Pak? Pesan saya adalah jangan takut dan jangan pantang menyerah. Walaupun di depan kita itu banyak pesaing yang besar-besar atau mungkin lebih hebat, itu jangan membuat kita untuk menjadi mundur.
Karena sehebat-hebatnya orang itu pasti ada celah yang bisa kita masuki. Dunia bisnis itu adalah dunia yang kejam, tapi jangan khawatir, di mana kita bisa melihat celahnya, itu pasti kita bisa survive. Banyak pengusaha-pengusaha muda, unicorn muda, mereka berhasil karena bisa melihat celah yang ada, tidak takut dan tidak pantang menyerah. Oke, Sobat Blangkoners, tetap pilih Rumah Makan Mbok Dower, salah satu destinasi kuliner yang luar biasa. Posisinya ada di Simpang Balapan yang luar biasa enak. Tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih Pak David, salam sehat. Thank you, Pak.